Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Data Warehouse Business Intelligence dengan tema penerapan algoritma random forest dalam mengklasifikasikan customer churn sebagai strategi mempertahankan nasabah. Perkenalkan, nama saya Musnian Syarifin. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Irawan Budi Santoso, Haikal Sita Fajri Ramadan, dan Fahri Fatur Rahman. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi penelitian kami ini yaitu karena persaingan industri perbankan yang semakin ketat, khususnya customer churn atau pelanggan yang berhenti menggunakan produk. Kami menggunakan algoritma random forest ini untuk membantu meningkatkan bisnis kami dan mengidentifikasi nasabah yang berpotensi berhenti atau churn. Berikutnya di sini ada berbagai rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana penerapan algoritma random forest dalam mengklasifikasikan customer churn pada industri perbankan. Berikutnya ada seberapa tinggi tingkat akurasi model random forest dalam mengklasifikasikan nasabah yang berpotensi churn. Lalu yang terakhir, bagaimana hasil klasifikasi tersebut dapat digunakan untuk strategi mempertahankan nasabah. Di sini kami punya tujuan dan pembahasan. Tujuan kami menggunakan algoritma random forest ini, yang pertama untuk mengklasifikasikan nasabah potensial churn, lalu untuk menilai akurasi model kami dan memberikan rekomendasi strategi retensi berdasarkan hasil klasifikasi yang kami buat. Lalu di sini kita ada berbagai manfaat, yaitu untuk mengidentifikasi nasabah yang berpotensi churn, lalu untuk meningkatkan loyalitas serta mempertahankan nasabah, dan juga menambah wawasan tentang penerapan algoritma machine learning dalam analisis perilaku nasabah. Berikutnya di sini ada definisi-definisi pengertian, yaitu business intelligence. Business intelligence di sini adalah proses interaksi, integrasi, analisis, dan penyajian data operasional perusahaan dalam data warehouse untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. BI menggunakan teknik data mining untuk menemukan pola atau kecenderungan dari data. Lalu data warehouse dan arsitektur data warehouse. Data warehouse adalah media penyimpanan data struktur yang digunakan untuk analisis dan pelaporan. Data warehouse mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan memudahkan akses informasi bisnis. Arsitekturnya dirancang untuk mendukung efektivitas pengambilan keputusan bisnis. Berikutnya ada data mining. Data mining adalah tahapan dalam knowledge discovery in database atau biasa disebut KDD untuk menemukan pola atau informasi baru dari data besar. Teknik utama dalam data mining meliputi asosiasi, klasifikasi, dan clustering. Rapid Miner adalah perangkat lunak open source berbasis Java untuk analisis data mining dan prediktif. Aplikasi ini memiliki angka muka grafis GUI dengan lebih dari 500 operator untuk mendukung input processing, visualisasi, dan analisis data secara otomatis.
Baik, berikutnya untuk metodologi penelitian dan analisis data akan disampaikan oleh Haikal. Pada Haikal, metodologi penelitian dan analisis data. Di sini kami menggunakan 5 langkah penelitian. Yang pertama ada pengumpulan dan pemahaman data, yang kedua ada pemrosesan awal data, yang ketiga ada pemisahan data, yang keempat ada pemodelan, yang kelima ada evaluasi. Pada tahap pertama di sini pengumpulan dan pemahaman data. Tahap awal penelitian ini adalah pengumpulan data customer churn dari industri perbankan. Dataset yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah bank customer churn yang diperoleh dari Kaggle. Pada tahap ini kami memahami struktur data, tipe data pada setiap fitur, dan juga mengidentifikasi label atau variabel target yang akan digunakan untuk proses klasifikasi. Dan dataset ini berisi berbagai atribut yang berkaitan dengan karakteristik nasabah. Ada customer ID, credit score, country, gender, age, tenure, balance, product number, credit card, active member, dan estimate salary, serta churn sebagai variabel target. Yang kedua ada pemrosesan awal data. Tahap ini mencakup beberapa langkah, diantaranya yang pertama ada pengecekan missing value atau pengecekan nilai hilang yang dapat dilihat dengan cara pada bagian statistik pada saat import dan jalankan data. Dan dilihat di sini dataset kami memiliki 0 missing value. Yang selanjutnya adalah pemilihan fitur. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi model, dilakukan pemilihan fitur yang relevan dan juga informatif. Di sini kami menggunakan operator select atribut untuk memilih fitur. Dan menurut kami ada 2 fitur yang kurang relevan, yaitu ada gender dan juga customer ID. Yang selanjutnya adalah konversi fitur kategorikal ke numerikal. Dikarenakan algoritma random forest lebih efisien dalam mengolah data numerik, oleh karena itu fitur-fitur kategorikal yang ada dalam dataset perlu diubah menjadi format numerik. Di sini kami menggunakan operator nominal to numerical untuk melakukan konversi, dan fitur yang dikonversi adalah country. Bisa dilihat di sini country sudah menjadi 3 fitur biner baru. Ada country sama dengan Prancis, country sama dengan Spain, dan country sama dengan Jerman. Yang apabila saya jabarkan di sini, kenapa baris 1 kolom 1 bernilai 1? Karena pada baris tersebut customer berasal dari Prancis, dan dapat lihat bahwa ketika ada 1 kolom bernilai 1, maka 2 kolom lainnya akan bernilai 0. Selanjutnya adalah pemisahan data. Dataset dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model. Kami menggunakan operator split data untuk melakukan pemisahan data dengan rasio 0.8 dan 0.2, yaitu data latih 80% dan data uji 20%. Selanjutnya adalah pemodelan. Random forest merupakan metode ensemble learning yang menggabungkan sejumlah pola keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi resiko overfitting. Dalam penelitian ini, model random forest dibangun menggunakan operator random forest yang tersedia di RapidMiner. Operator ini memungkinkan pengguna untuk mengatur berbagai parameter penting. Contohnya di sini ada 3 parameter, ada number of tree, kriteria, dan maksimalnya. Number of tree kita atur 200, yaitu pohon keputusannya berjumlah 200. Kriteria Gini Index, kami memilih Gini Index karena memberikan hasil yang akurat dan stabil untuk data klasifikasi. Yang selanjutnya maksimal depth 15, yang artinya kedalaman pohonnya maksimal 15. Yang selanjutnya evaluasi model random forest. Setelah model diterapkan pada data uji, evaluasi dilakukan menggunakan conversion matrix melalui operator performance di RapidMiner. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi akurasi, yaitu tingkat prediksi benar secara keseluruhan, precision, yaitu ketepatan prediksi churn, recall, yaitu kemampuan model mendeteksi nasabah yang benar-benar churn, F1 score, yaitu keseimbangan antara precision dan recall. Evaluasi ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kinerja model dalam klasifikasi churn. Selanjutnya ada hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Gerawan.
Selanjutnya, setelah dilakukan proses pemodelan menggunakan algoritma random forest, diperoleh dua jenis hasil. Yang pertama ada tingkat kepentingan feature atau feature importance. Lalu yang kedua adalah hasil dari klasifikasi dari model random forest. Yang pertama ada feature importance, adalah informasi mengenai seberapa besar kontribusi masing-masing fitur atau atribut dalam menentukan hasil prediksi. Hasil dari operator ini menunjukkan bobot yang merepresentasikan sebagian besar pengaruh masing-masing atribut dalam proses pembentukan keputusan oleh model. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa fitur atau atribut yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi itu yang pertama ada credit score. Itu artinya credit score adalah atribut yang paling berpengaruh dalam menentukan hasil klasifikasi. Lalu selanjutnya ada estimate salary, ada age, balance, dan tenure. Lalu yang kedua adalah hasil klasifikasi dari model random forest. Hasil ini merupakan output prediksi dari model random forest yang berdasarkan data uji. Berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan algoritma random forest, seorang nasabah dengan kredit skor 630, lalu age 50, tenure 3 tahun, balance 129.370, lalu estimate salary 47.775.000. Memiliki tingkat confidence sebesar 0,91 pada kelas 1. Itu artinya model sangat yakin bahwa nasabah yang memiliki data seperti ini termasuk ke dalam kategori churn. Lalu hasil yang kedua ini adalah hasil dari model random forest yang berisikan data nasabah, kredit skor 564, lalu age 35, tenure 9, balance 0, lalu estimate salary 158. Dari hasil ini memiliki tingkat confidence pada level 0 sebesar 0,997. Itu artinya model sangat yakin bahwa pada data nasabah seperti ini termasuk kategori pelanggan yang tidak churn atau loyal atau pelanggan yang setia. Dikarenakan atribut seperti credit score, age, balance itu merupakan bertipe numerik yang memiliki variasi nilai yang banyak, maka diperlukan visualisasi untuk melihat distribusi nilainya dan hubungannya dengan status churn. Dari hasil ini terlihat bahwa churn cenderung lebih tinggi pada pelanggan dengan skor kredit di rentang 516 sampai dengan 683. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan skor kredit menengah memiliki kecenderungan lebih besar untuk churn. Lalu selanjutnya yang kedua ada atribut estimate salary. Dari hasil visualisasi ini terlihat relatif merata di semua kelompok estimasi gaji. Namun frekuensi churn tertinggi ditemukan pada kelompok gaji antara 67.249 sampai dengan 133.852, yang menunjukkan bahwa pelanggan dengan estimasi gaji menengah cenderung lebih beresiko churn. Lalu selanjutnya ada atribut balance. Dari hasil visualisasi ini terlihat bahwa churn cenderung lebih tinggi pada pelanggan dengan kelompok saldo atau balance sekitar 74.089 hingga 148.178. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan saldo menengah memiliki kecenderungan lebih besar untuk churn.
Untuk atribut X, terlihat bahwa cenderung lebih tinggi pada pelanggan dengan kelompok usia sekitar 48 sampai 70 tahun. Selanjutnya hasil pengujian akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengujian model yang telah kami lakukan. Pengujian model ini kita menggunakan model random forest dengan dataset yang telah kita preproses, dan di sini kita mengubah datasetnya menjadi dua dengan menggunakan split data menjadi 80% untuk data yang kita latih dan 20% untuk data yang kita uji. Dan dari hasil conversion matrix yang kita dapat, kita mendapatkan akurasi sebanyak 80,65%. Di sini kita kalau ingin membaca hasil conversion matrixnya, kita memprediksi satu ternyata satu, terdapat 199 data, satu itu adalah churn. Kemudian prediksi satu ternyata 0, terdapat 59 data, prediksi 0 yaitu tidak churn, ternyata churn sebanyak 208 data, kemudian prediksi 0 atau churn ternyata tidak churn sebanyak 150,34 data. Di sini kita mendapatkan akurasi sebanyak 80,65%. Di sini kita secara keseluruhan model bisa dengan benar memprediksi hasil dari total yang kita uji. Kemudian kita mendapatkan precision sama dengan 77,30%. Di sini berarti model berhasil memprediksi hasil churn terhadap data yang kita uji. Kemudian precision 0 tidak churn sebanyak 88,06%. Kemudian recall sama dengan recall 1 itu churn sama dengan 48,89%. Kenapa kecil? Karena kita di sini datanya tidak balance ya. Jadi kebanyakan data yang tidak churn. Kemudian recall yang tidak churn sama dengan 96,30%. Selanjutnya kita membuat dua hasil pengujian. Di sini kita menggunakan metode sampling, di mana metode sampling itu kita menggunakan undersampling, kita mengurangi data mayoritas. Kemudian kita mendapatkan total akurasi sebanyak 80%, di mana kita bisa meningkatkan 71,5% dengan kelas recall yang churn tadi. Kemudian tetapi kita harus mengorbankan hasil prediksi yang lainnya seperti precision yang pertama, yaitu precision 1 sama dengan 50,51%. Kesimpulannya, model random forest berhasil mencapai akurasi 86,65% dalam classifying customer chart. Namun recall awalnya hanya sebanyak 48,89%, yang berarti banyak pelanggan churn belum terdeteksi. Setelah diterapkan teknik sampling, recall meningkat signifikan menjadi 71,59%. Meskipun precision dan akurasi sedikit menurun, peningkatan ini sangat penting karena memungkinkan intervensi lebih cepat dan efektif terhadap pelanggan yang berisiko churn. Kemudian, jadi model ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk sistem prediksi churn. Namun masih perlu penyempurnaan yang lebih lanjut agar hasilnya lebih akurat dan dapat diandalkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi temanya sama ini ya? Enggak, maksudnya random forest metodenya sama kali. Pembahasan kamu jauh kan berbeda sama yang ini ya? Lebih paham mana? Jadi gimana?
punya kamu ya. Sama kayak gini ya. Oke. Ada yang mau tanya kira-kira? Ada yang mau tanya? Ya. Silakan. Tadi kebetulan di bagian itu importance itu sangat dibahasnya sangat Itu repot. bukan maksudnya selain kan kita beritahu perusahaan bahwa pelanggan ini itu berpotensi churn atau tidak, ya, berpotensi churn. Kita kan harus kasih rekomendasi dan berdasarkan fitur important itu rekomendasi apa yang kita bisa berikan atau insight apa yang bisa kita berikan ke perusahaan selain dari potensi churn tadi. Nama strategi setelah kamu tahu datanya. Kan udah mengetahui apa namanya atribut yang paling tinggi kan berbahasa itu artinya kan yang paling penting dalam proses klasifikasi. Nah ini kan di sini ada atribut credit score. Nah, atribut credit score kan nilainya nggak cuma menilai 1-0 gitu kan, apa variasi nilainya banyak luas. Nah untuk supaya tahu rentang credit score berapa aja yang apa namanya yang membuat customer itu churn atau enggak. Nah ini ini kan udah dilakukan visualisasi. Nah di antara skor kredit di antara 516 sampai 643 itu berpotensi churn. Terus selanjutnya kayak untuk estimasi salary juga sama seperti credit score, memiliki nilai variasi yang luas. Nah di sini terlihat bahwa frekuensi churn tertinggi itu pada kelompok gaji menengah, yaitu pada 67.249 sampai dengan 133.000. Lalu selanjutnya itu balance juga, balance kan artinya sisa saldo dalam rekening. Nah dari hasil ini yang pelanggan yang memiliki saldo menengah itu lebih cenderung tinggi churn. Lalu selanjutnya untuk usia juga sama, dari sekitar 48 sampai 70 tahun itu tingkat churn juga tinggi. Terus ini juga ada strategi bisnis, rekomendasi strategi bisnis seperti peningkatan layanan atau fitur program loyalitas, contohnya seperti memberikan poin lewat tambahan. Salah. Udah ini. Maksudnya yang hadiah ininya ya, poin reward itu tambahan, poin reward tambahan itu apa maksudnya? Kayak apa maksudnya? Ini umurnya 48 sampai 70 tahun ya? Iya. Misalnya di haji gitu. Iya. Tergantung pesan. Coba lihat yang tadi deh, yang atribut-atribut tahu itu. Ya, yang tadi. Tadi yang atribut yang hasilnya itu. Ya, yang important. Nah ini ya, kamu kan lagi judul kamu kan apa tadi? Judul kamu tadi analisis atribut. Atribut produk yang terus nggak ada. Kamu nampilin ini emang? Terus nggak jadi kenapa? Kalau kamu nggak jadi nampilin ini berarti kamu menganggap ini nggak penting. Padahal yang kamu bahas ini, iya kan? Kenapa enggak? Ada yang menyarankan enggak dari kelompoknya? Nanti ditampilin kayak gini. Ini yang banyak lebar itu adalah atribut yang paling banyak gitu menentukan yang churn atau tidak. Yang ini berapa paling tinggi? Credit score, estimasi salary,
sama weight-nya sama. Jadi dari atribut tersebut yang paling mempengaruhi apakah si customer itu churn atau tidak gitu. Berdasarkan berarti member salary. Nah kalau kamu kan ya produk yang terjual, atribut apa yang mempengaruhi itu kan dari judul atasnya aja. Jadi judulnya dia, pembahasannya isinya harusnya begini ya. Nanti besok dibenerin ya. Terus nanti maju lagi ya. Ya. Oke? Ngerti gak? Ini presentasinya di-share di WA gua. Biar teman-temannya nanti buat referensi isi dan penelitiannya contohnya kayak gini. Ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada. Share di WA group ini ya presentasinya. Iya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.